Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, jumpa lagi dengan saya Bu Nuri, Guru IPS SMP Negeri 3 1 Atap Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan kegiatan aksi nyata saya terkait strategi implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, di dalam strategi implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, kita akan mengupas secara tuntas, yaitu pertama, definisi Merdeka Belajar, yang kedua, strategi implementasi Merdeka Belajar, yang ketiga, alasan kenapa sih kurikulum itu harus dirubah. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, mari kita kupas secara tuntas tentang definisi Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan istilah baru yang sering kita dengar. Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di Indonesia serta mengamalkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih yang menjadi profil pelajar Pancasila? Ternyata yang menjadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam Merdeka Belajar hanya ada 3 topik yang perlu kita pahami secara utuh dan menyeluruh. Apa saja dia? Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi siswa kita agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan siswa-siswa kita. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat, insan cerdas dan mulia. Di dalam kurikulum Merdeka, guru itu memiliki peran yang sangat penting Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita harus sadar bahwasanya kita adalah pendidik yang berfungsi untuk membangun generasi bangsa yang berakhlak, cerdas, mulia, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan amanat Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa kita. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di poin kelima ini Bapak Ibu Guru, yaitu kita harus berpegang teguh kepada yaitu pilar pendidikan menurut UNESCO. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kita mengajarkan siswa untuk belajar hakikatnya, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat, insan cendekia, profesional dan bermartabat di seluruh Indonesia. Kita bahas tuntas dulu ya, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai guru, kita tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa kita. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita selaku pendidik menyadari akan kelebihan dan kekurangan kita ketika kita berdiri di depan siswa sebagai pengajar. Nah, Bapak Ibu, jadikanlah keunggulan kita tersebut sebagai suatu momok untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif di dalam dunia pendidikan, sehingga
sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja serta kualitas kita selaku pendidik. Dan jadikanlah kelemahan tersebut sebagai alasan kita untuk terus mengupgrade diri kita agar menjadi insan yang lebih baik, cerdas, mulia, dan bermartabat, yaitu guru yang dicintai oleh siswa-siswanya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu mendidik dan mengajar. Selaku guru ataupun pendidik, kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah salah satu cara kita menyampaikan ilmu ataupun manfaat bagi kehidupan siswa-siswa kita secara lahir ataupun batin. Nah, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, insan cerdas dan mulia, Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwasanya pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup siswa. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Baik Bapak Ibu guru hebat, insan profesional dan bermartabat, selaku pendidik kita sadar betul bahwasannya pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap siswa kita dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa Bapak Ibu mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar kitalah yang harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak guru, Ibu guru hebat, terus upgrade diri Anda agar mampu menjadi insan-insan cendekia yang berkualitas, berkapabilitas, dan memiliki daya saing serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu guru, di dalam menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka, seorang guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan asas Trikon. Apa saja dia? Nah, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada dia itu continuum, artinya pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap bersandar pada kepribadian kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, materi yang selanjutnya yaitu strategi implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana sih menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah? Di sini saya menjabarkan ada 3 cara penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi pada lingkungan belajar seperti memaksimalkan penggunaan smartphone dalam penggunaan platform Merdeka Belajar. Memanfaatkan smartphone untuk kegiatan simulasi pembelajaran secara daring serta menggunakan smartphone untuk mengisi Google Form. Nah, strategi yang kedua adalah kolaboratif dan kreatif saat belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini kita selaku guru dituntut untuk mampu berkolaborasi dan berpikir kreatif. Di sini berkolaborasinya kita dituntut bekerja sama dengan orang tua dalam menggali potensi, bakat, minat siswa-siswa kita. Dan kita juga harus berfungsi sebagai fasilitator, model, dan pelatih. Yang ketiga yaitu sistem belajar berbasis pengalaman. Melalui langkah-langkah seperti merumuskan secara seksama suatu pengalaman belajar yang bersifat terbuka, memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman membentuk kelompok untuk memecahkan masalah.
Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, insan cendekia yang bertugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Ternyata Bapak Ibu, kita harus move on. Di saat kita sudah nyaman menjalankan kurikulum 2013, maka kita harus berubah lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Ternyata ada 3 alasan mendasar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu agar kurikulum ini relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, dari Sabang sampai Merauke, insan cerdas bermartabat fungsinya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, sampai di sini kegiatan aksi nyata saya. Sayonara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.